Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Putriana, NIM 0306211003 dari kelas PGMI 2 semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang budaya organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari mata kuliah Manajemen Organisasi Pendidikan. Baiklah, yang pertama itu budaya organisasi. Budaya organisasi di sini adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang diterapkan dalam suatu organisasi. Budaya ini mencerminkan cara berperilaku, berinteraksi, dan membuat keputusan dan organisasi tersebut. Budaya organisasi berfungsi sebagai panduan yang memengaruhi bagaimana anggota organisasi bertindak dan berperilaku, serta bagaimana mereka berhubungan dengan pihak luar. Budaya organisasi mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, kepemimpinan, cara bekerja, sistem penghargaan, dan bahkan desain tempat kerja. Budaya yang kuat dapat meningkatkan kinerja organisasi karena menciptakan keterikatan emosional dan komitmen dari para karyawan. Materi kedua adalah faktor-faktor yang memengaruhi budaya organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi budaya organisasi yang pertama itu nilai dan keyakinan pendiri. Nilai dan keyakinan para pendiri organisasi sangat berpengaruh dalam pembentukan budaya awal. Visi atau misi dan prinsip-prinsip yang diterapkan sejak awal akan membentuk dasar budaya organisasi. Yang kedua itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan para pemimpin organisasi sangat mempengaruhi budaya organisasi. Pemimpin yang karismatik, otoriter, atau partisipatif masing-masing menciptakan budaya yang berbeda. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi yang lebih formal dan hierarkis cenderung menghasilkan budaya yang teratur dan kaku. Sebaliknya, organisasi dengan struktur yang datar dan fleksibel cenderung memiliki budaya yang lebih santai dan adaptif. Yang keempat, lingkungan eksternal. Faktor-faktor eksternal dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, hukum, teknologi, dan persaingan pasar juga dapat memengaruhi budaya organisasi. Organisasi mungkin harus menyesuaikan budaya mereka untuk bertahan atau berkembang dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang kelima, pengalaman karyawan. Pengalaman karyawan di tempat kerja termasuk interaksi dengan rekan kerja dan manajemen dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang budaya organisasi. Jika karyawan merasa dihargai, budaya organisasi cenderung lebih positif. Yang keenam, sejarah dan tradisi organisasi. Sejarah panjang suatu organisasi dapat menghasilkan tradisi yang terus dipertahankan. Hal ini dapat menciptakan rasa identitas yang kuat di antara para karyawan. Yang ketujuh, sistem penghargaan. Cara organisasi memberikan penghargaan baik melalui kompensasi finansial maupun pengakuan juga memengaruhi budaya. Sistem penghargaan yang adil dan transparan menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang ke-8 itu inovasi dan teknologi. Inovasi dalam teknologi dan cara bekerja
juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Organisasi yang mendorong inovasi cenderung memiliki budaya yang dinamis dan berorientasi pada masa depan. Yang kesembilan dan yang terakhir itu keterlibatan karyawan. Tingkat partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah akan memengaruhi budaya. Keterlibatan yang lebih tinggi cenderung menciptakan budaya yang inklusif dan demokratis. Budaya organisasi yang efektif akan memperkuat komitmen karyawan, meningkatkan kinerja, dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Namun, budaya yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan adaptasi. Sekian dari saya. Kalau ada salah dari kata-kata yang salah dari saya mengucapkan maaf kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.